Hello, what's up? Balik lagi ke Akbarudin Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Hello, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke gua Akbarudin Nur, seorang lawyer. Balik lagi ke Akbar Legal Channel ya. Jangan lupa follow dan subscribe, karena follow dan subscribe memberikan gue untuk memberikan manfaat lagi dan terus berkarya dan memberikan advice untuk kalian semua. Oke, kali ini gue akan membahas tentang yang namanya hukum keluarga, yaitu adalah pengesahan perkawinan atau dikenal dengan isbat nikah. Oke. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal tersebut ini, tentang pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan secara siri. Kenapa? Nah, kebanyakan para masyarakat pada umumnya, yaitu mereka ketika selesai melaksanakan nikah siri dan sudah melalui proses prosedur perceraian, mereka melakukan namanya menikah ulang gitu ke kantor urusan agama. Kalau kalian mengajukan yang namanya nikah ulang, maka tanggal pada perkawinan itu yaitu tanggal di mana kalian mendaftarkan. Nah, sangat berbeda dengan namanya isbat nikah. Ya, isbat nikah tanggal yang disahkan yaitu adalah tanggal di mana kalian melaksanakan perkawinan dahulu pada saat pernikahan siri. Gitu loh, beda konsepnya. Nanti disahkan oleh pengadilan perkawinan siri dahulu. Apabila memenuhi syarat, rukun, dan semuanya terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa disahkan. Dan terutama anak yang lahir dari perkawinan siri secara otomatis ketika sudah diputuskan, ditetapkan bahwa perkawinan tersebut adalah sah, maka anak tersebut jatuh kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kalian melakukan perkawin ulang atau mengajukan ke kantor urusan agama, maka anak tersebut yang lahir dalam perkawinan siri tersebut, maka anak tersebut mempunyai hukum keperdataan hanya kepada orang tua ibunya. Nah, sangat disayangkan sekali guys kalau kalian melakukan perkawinan siri namun yang disahkan hanya perkawinan kalian. Kasihan anak kalian, terutama anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Gitu. Bukan berarti seseorang itu berkawin siri karena faktor selingkuh, faktor apa, belum tentu. Karena banyak orang yang pisah sudah lama namun tidak mengurus perceraiannya. Akhirnya mereka dibanding administrasinya ribet, akhirnya mereka melaksanakan pernikahan siri. Dan satu lagi nih, perkawinan siri bukan berarti perkawinan itu tidak sah. Banyak persepsi ketika mengurus permasalahan kewarisan, kamu kan siri, kamu kan nikahnya siri dulu, maka tidak mendapatkan warisan tersebut. Belum tentu guys. Baca lagi di undang-undang perkawinan ya. Nah, di undang-undang perkawinan itu sangat jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Nah, memang dilanjutkannya dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah. Tetapi apabila akta tersebut ya dilakukan secara sah, maka perkawinan itu sah di mata hukum. Namun karena tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka kalian harus mengajukan yang namanya isbat nikah. Nah, isbat nikah itu berdampak kepada perkawinan, asal-usul anak,
pada kewarisan itu sangat berdampak guys. Makanya kalian jangan lupa, jangan gosahin aja di KUA biar nggak ribet ke pengadilan. Jangan, karena di situ ada banyak yang terlewati nantinya. Ya, masalah usul anak, masalah hak-hak yang lainnya, bahkan banyak orang yang ketika orang tuanya dahulu, ya, orang tua dahulu, ingat, tidak ada yang mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama. Orang dulu itu kawin istilahnya hanya dengan amil. Nah, di sini nih dinyatakan dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam ayat 3 mengatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Nah, seseorang melakukan perkawinan siri, ya, tapi ketika mengajukan pisah kakak atau gimana administrasi kependudukan, tetap harus mempunyai namanya akta cerai. Nah, akta cerai, kok nikah siri harus ada akta cerai? Kan saya nikahnya siri. Ingat poin pertama tadi yang saya katakan, bahwa perkawinan adalah sah menurut agamanya masing-masing. Berarti perkawinan itu sah apabila menurut rukun, syarat, walinya, saksinya, dan menurut proses agamanya sah, maka perkawinan itu sah di mata hukum. Namun untuk melakukan pembuktiannya melaluilah proses namanya isbat nikah. Kalau untuk pernikahan siri yang ingin mempunyai akta perceraian, melakukan isbat cerai gitu. Jadi ada dua tahap. Pertama, membuktikan bahwa pernikahan yang dahulu adalah sah atau sesuai dengan proses agama dan tidak mengakibatkan namanya fasah atau batal, maka perkawinan itu secara hakiki adalah sah. Ya. Nah, untuk mengajukan perceraiannya ada tahapnya lagi selanjutnya, pembuktian untuk perceraiannya dengan alasan misalkan suami berzina, atau dengan alasan perselisihan tidak cocok, atau alasan ekonomi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, isbat nikah bisa dilakukan dengan karena hilangnya akta nikah gitu. Jadi kalau kalian kehilangan akta nikah atau buku nikah, ya, maka bisa dilakukan namanya isbat nikah. Nah, banyak nih konsep isbat nikah, pengesahan perkawinan, ya. Nah, selanjutnya, oke, yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kita ragu tentang syarat sahnya perkawinan terpenuhi apa tidak dalam proses perkawinan tersebut, maka bisa dilakukan isbat nikah. Nah, makanya kan yang saya bilang tadi, konsepnya perkawinan adalah sah apabila menurut agamanya masing-masing. Kalau beragama Islam berarti kan harus memenuhi syarat rukun, yaitu ada walinya. Ya, wali yang menikahkan seorang wanita benar-benar dari walinya, ya, bukan wali hakim atau wali yang ditunjuk. Dan kebanyakan orang menikah siri dengan melalui wali hakim, yang mana orang tuanya sebenarnya masih hidup. Itu bahayanya adalah bisa perkawinan tersebut adalah batal atau dikenal dengan fasah. Gitu guys. Jadi jangan sembarangan tentang nikah siri, itu tidak sah. Jangan bercakap seperti itu, karena apabila terpenuhi syarat sahnya maka perkawinan tersebut adalah sah dengan mengajukan pengesahan perkawinan atau isbat nikah. Oke, selanjutnya yaitu ada di poin 4. Oke,
adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, karena Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ini dibentuk itu pada saat era zamannya Presiden Soeharto, kalau tidak salah, karena yang mengesahkan undang-undang ini Presiden Soeharto. Nah, ketika pada tahun 1974 sebelumnya belum ada namanya pencatatan perkawinan. Pak, kok kan perkawinannya udah lama, emang buat apa sih kita ngurusin isbat nikah orang yang udah lama, udah zaman Belanda? Kalian tidak paham, karena buku nikah atau akta perkawinan mempengaruhi yang namanya kewarisan seseorang. Ya, kewarisan seseorang dipengaruhi, dibuktikan dengan namanya sahnya atau tidaknya suatu perkawinan. Jangan lupa, pentingnya isbat nikah itu sangat mempengaruhi dari aspek asal-usul anak, satu. Yang kedua dari aspek warisan Islam, dua. Ya kan? Terus dari aspek objek harta gono gini juga mempengaruhi gitu loh. Nah, semua aspek namanya perkawinan sangat terpengaruh dengan keperdataan seseorang. Karena perdata itu ada dua konsep. Yang pertama itu perdata menurut asas bebas berkontrak, yaitu tentang kayak seperti kita membuat perjanjian dengan A, B, C, D, itu asas bebas berkontrak. Tetapi ada satu lagi, keperdataan orang bisa terjadi akibat namanya undang-undang yang menyatakannya, atau namanya karena undang-undang maka si A dan si B terikat dalam suatu keperdataan. Nah, jadi itu. Oke, selanjutnya poin kelima. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila tidak tidak merasa terhalang, maka bisa dilakukan namanya isbat nikah gitu. Nah, nih yang berhak selanjutnya adalah yang berhak. Orang yang sudah meninggal, gimana kok kita mau bisa ngesahin perkawinan orang yang udah meninggal sih? Bisa guys. Ya, nih ya, di pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri. Itu biasanya dinamakan isbat nikah volunteer. Volunteer artinya kedua-duanya mengajukan untuk disahkan perkawinannya di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara akwo. Oke, selanjutnya itu anak-anak mereka. Anak-anak mereka bisa mengajukan namanya isbat nikah. Tetapi ingat, harus bisa dibuktikan secara kuat bahwa perkawinan A dengan B itu adalah sah. Biasanya yang biasa mengajukan anak-anaknya untuk kepentingan kewarisan biasanya. Bahwa biasanya kan dalam orang dahulu tuh, apalagi suku saya, suku Betawi, biasanya punya istri 4 atau 5. Mereka berebutan warisan anak-anaknya, maka mereka kebanyakan melakukan isbat nikah buat mendapatkan harta warisan. Ya, oke, selanjutnya. Wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Jadi seorang wali nikah dalam perkawinan tersebut bisa mengajukan isbat nikah juga kepada pengadilan agama. Jadi kayak gitu guys. Lebih baik kalian mengajukan isbat nikah, permohonan ke pengadilan agama, yaitu ada dengan dua cara. Apabila dua-duanya meninggal atau sudah meninggal, bisa anak-anaknya mengajukan, atau ahli warisnya yang ada hubungan dengan ahli waris si ibu dengan ahli waris si ayah, ya. Mereka bisa melakukan isbat nikah secara kontensius. Secara kontensius yang dimana pemohon dan termohon. Ya, jadi satu pemohon ya satu termohon dibuktikan dalam persidangan. Dan
Kalau misalkan kalian masih baru nikah siri atau ingin mengajukan pengesahan perkawinan agar tidak terjadi di kemudian hari, terutama masalah anaknya nanti yang lahir di pernikahan siri tersebut, maka biasanya harus diajukan secara volunteer. Kedua-duanya menghadap ke depan majelis hakim untuk meminta disahkan perkawinannya. Oke, dari segini penjelasan dari gua, yaitu tentang pengesahan perkawinan. Jadi ingat bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri, dilakukan secara agama, bukan berarti tidak sah, tetapi perlu namanya disahkan atau pengesahan, karena prosedurnya melalui adanya pengecekan bukti bahwa benar walinya yang menikahkan atau siapa saksinya gitu loh. Harus dijelaskan di hadapan majelis hakim. Sebagaimana di undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila menurut agamanya masing-masing. Jadi ingat, perkawinan siri belum tentu tidak sah. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih dari gua. Jangan lupa follow dan subscribe. Kalau mau konsultasi boleh lihat di bawah sini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.